penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini buntut dari penyitaan handphone milik Hasto oleh penyidik. Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung Dewan Pengawas KPK pada Selasa siang. Kedatangannya untuk melaporkan penyidik KPK yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam milik Hasto. Pihaknya melapor kepada Dewas KPK karena menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan ini, di antaranya flash disk, serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK pada Senin siang. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Selain penyitaan telepon genggam milik Hasto, staf pribadi Hasto bernama Kusnadi juga disebut mendapatkan ancaman dan intimidasi saat dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beberapa waktu yang lalu, pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan KPK pada 18 Desember. Kehadiran Yasona Laoly diduga berkaitan dengan kasus hukum mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Pemanggilan Yasona Laoly oleh KPK merupakan pemanggilan kedua karena sebelumnya Yasona tidak hadir pada pemeriksaan hari Jumat 13 Desember lalu. Diduga pemeriksaan terhadap Yasona berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDIP yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu sudah divonis dengan pidana 7 tahun penjara dan telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Pemirsa, usai diperiksa KPK pada 18 Desember lalu, mantan Menkumham Yasona Laoly menjelaskan ia dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya sebagai ketua DPP PDIP ke Mahkamah Agung. Ia juga diperiksa sebagai mantan Menkumham terkait riwayat perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK, DPP, SK, biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya, sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda.
Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut. Ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP. Ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan KPK yang dikabarkan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka, kita kembali terhubung dengan Esra Ambarita di Gedung Merah Putih KPK. Esra, bagaimana informasi terkini dari Gedung KPK? Apakah sudah ada perkembangan dari berita yang cukup santer yang menyebut bahwa KPK akan menetapkan Hasto sebagai tersangka? Terkait penetapan status tersangka yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam surat edaran penyidikan yang masih beredar ataupun yang masih terus kami baca, masih kami pantau di Gedung Merah Putih, terkait apakah nanti manakala ada statement resmi dari juru bicara KPK atau pimpinan terkait, mengingat kami awak media sampai saat ini masih terus menunggu. Bahkan kalau pemirsa bisa kita lihat bersama di Gedung Merah Putih ini masih tampak kosong untuk di lobi maupun tampak di depan dari gedung KPK. Hanya ada beberapa awak media yang terus memantau ataupun hendak mendapatkan jawaban lebih resmi terkait penetapan status tersangka dari Hasto Kristianto ini. Sekali lagi kita butuh validasi yang resmi dari juru bicara KPK atau dari pimpinan KPK, mengingat kalau penetapan status tersangka dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka ini dalam surat yang beredar menjadi hal yang menarik karena usai rampungnya komposisi dari pimpinan KPK beberapa waktu lalu yang baru saja serah terima jabatan untuk pimpinan yang baru dan ditetapkan nama Hasto Kristianto, ada sinyalir bahwa ini ada campur tangan elit politik tertentu atau ada hal yang juga mengkait-kaitkannya dengan bahwa ini merupakan salah satu terobosan dari pimpinan KPK yang baru. Tapi tentu saja semua prediksi, semua hal yang bisa kita sampaikan opini ini tentunya harus menunggu statement resmi ataupun validasi resmi dari pihak KPK maupun juru bicara KPK. Dan menariknya lagi bahwa penetapan status tersangka ini terjadi pada hari ini, yakni di penghujung Desember, usai Sekjen PDIP ini Hasto Kristianto ini dalam kurung lama periode 2024 ini sudah diperiksa setidaknya 2 kali. Pertama, ia pernah menyambangi KPK yakni pada Agustus lalu, kurang lebih Agustus lalu ia datang sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus DJKA Kemenhub. Kala itu ia menyampaikan bahwa namanya disebut-sebut saat Wasekjen juga menyatakan ada nama Hasto Kristianto di sana, dan itu berujung hanya sebatas sampai statusnya sebagai saksi. Kemudian di Juni kemarin baru menjadi meramai lagi atau beritanya kembali ramai diperbincangkan di ruang publik karena Hasto Kristianto yang merupakan salah satu politisi PDIP ini diperiksa terkait peranannya bersama tersangka Harun Masiku yang sampai saat ini keberadaannya belum diketahui. Diduga ini memberikan suap kepada KPK yakni ex-komisioner KPK Wahyu Setiawan untuk memenangkan nama dari Harun Masiku untuk menempati Parlemen Senayan atau sebagai caleg yang menggantikan Nazarudin Kemas yang pada saat itu meninggal sebelum dilakukannya pelantikan. Dan tidak hanya soal Harun Masiku ini yang menarik, bahwa terbaru juga kita ketahui dari Menteri Perumahan dan Pemukiman yakni Marwarar Sirait ini bahkan melakukan sayembara kepada publik, kepada semua orang publik secara terbuka. Apabila ada yang mendapatkan terkait informasi Harun Masiku di mana keberadaannya, maka kurang lebih ini akan diberikan uang yakni kurang lebih 8 miliar rupiah. Bahkan dalam statement pernyataan resmi Marwarar Sirait ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan karena bagaimana mungkin perjalanan yang begitu lama terkait keberadaan Harun Masiku ini sudah bertahun-tahun, entah di mana keberadaannya, seperti apa kronologinya, bahkan pernah terekam dalam sebuah CCTV
CCTV saat itu Harun Masiku masih melakukan ataupun berada di Indonesia. Hal tersebut juga kalau kita ikuti beritanya dalam sebuah CCTV yang beredar begitu, Harun Masiku itu masih tampak keberadaan di Indonesia. Namun sampai saat ini belum jelas di mana keberadaan Harun Masiku, karena Harun Masiku tentunya menjadi kunci dalam kasus korupsi. Betulkah Harun Masiku melakukan korupsi ataupun suap ini bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang saat ini kita tunggu terkait status penetapan tersangkanya, atau ada pihak-pihak lain juga dari mungkin dari politisi PDIP juga yang terlibat, atau masih kita tunggu bersama. Dan selain itu tentunya kita juga harus menunggu statement resmi dari pihak-pihak KPK terkait penetapan tersangka ini. Karena sekali lagi kalau bisa saya urutkan kembali kronologinya, ini sudah berlangsung cukup lama, tahun 2019 kala itu, bahwa caleg yang seharusnya menang ini digantikan harusnya dengan suara tertinggi, yakni kalau saya menukil informasinya harusnya ditempati oleh bernama Rizky yang harus naik sebagai caleg yang dengan urutan nomor 2 terbanyak suaranya. Dan saat itu PDIP tidak menginginkan suara Rizky untuk melenggang ke Senayan, kemudian memberikan surat ataupun fatwa ke MA untuk mengabulkan terkait nama dari Harun Masiku untuk memenangkan sebagai caleg dari PDIP. Namun sekali lagi ini menyalahi aturan, kalau menyalahi aturan undang-undang KPU, sehingga KPU melakukan penolakan pada saat itu. Nah, merespon penolakan tersebut, kita ikuti beritanya, kita cermati bahwa akhirnya pada tahun 2020 terjadi operasi tangkap tangan, yang mana KPK saat itu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Harun Masiku dan sejumlah tersangka lainnya yang juga sudah kita ikuti. Dan tersangka Harun Masiku ini yang keberadaannya entah di mana ini masih dicari. Sementara itu kemudian tersangka Harun Masiku ini dapati telah memberikan uang ataupun suap untuk memenangkan namanya. Hal tersebutlah yang menjadi pemantik ataupun benang merah dari duduk perkara antara nama Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP dalam kasus ini. Sementara itu Gede yang mungkin bisa saya sampaikan, karena kita tunggu bersama satu harian penuh ini apakah nanti masih ada respon dari juru bicara KPK, karena ini menjadi hal yang perlu direspon mengingat publik tidak bisa harus berandai-andai terkait penetapan tersangka ini untuk Sekjen PDIP. Tapi sekali lagi bisa kami tekankan bahwa Hasto ini sudah sempat menerka-nerka bahwa dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Ia bahkan sempat disebut-sebut mendapatkan informasi ini dari salah satu sahabat temannya, yakni pengamat militer, yang menyatakan dalam sebuah podcast maupun siniar bahwa ia ditetapkan akan tahu dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Ia bahkan menyatakannya secara belak-belakan, secara gamblang di media, bahwa media itu bisa mengutip pernyataannya tersebut. Dan disampaikan sekali lagi bahwa hal tersebut sudah diketahuinya lebih awal, hingga tentunya kita tunggu respon apakah Sekjen Hasto Kristianto ini sudah tidak lagi terkait namanya, ini sudah tidak lagi awam terkait namanya ditetapkan sebagai tersangka, mengingat katanya ia sudah mengetahui penetapan status tersangkanya ini. Dan tentunya kalau kita ikuti kasusnya ini, ada juga sinyal yang mengatakan penetapan status dari PDIP ataupun dari Hasto Kristianto ini sebagai tersangka adalah berkaitan dengan adanya persinggungan politik antara Jokowi dengan Hasto Kristianto, yang mana Jokowi ini merupakan, kita ketahui rahim politiknya ini, bahwa Jokowi Presiden Republik Indonesia ke-7 ini rahim politik dari PDIP, dan itu menjadi indikasi salah satu dugaan mengapa akhirnya dari Hasto Kristianto ini harus berhadapan dengan hukum. Begitu Gede yang bisa kita sampaikan dari Gedung Merah Putih KPK. Ya Esra, saya sedikit meralat bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan juga hubungannya dengan Harun Masiku ini adalah terkait dengan upaya penyuapan terhadap Wahyu Setiawan yang merupakan anggota KPU kala itu. Dan kami ingin mengetahui juga ini Esra, apakah kita biasanya kalau di gedung KPK itu sebelum ada konferensi pers gitu selalu dikumpulkan begitu ya, di pukul berapa? Nah, nantinya terakhir ini apakah ada kegiatan seperti itu? Singkat saja.
Ya, Gede, sungguhnya jika ada berita yang cukup memantik seperti ini, biasanya dari juru bicara KPK akan mengumpulkan awak media dan menggelar konferensi pers karena berita yang beredar ini cukup besar sekali dan cukup memantik perhatian publik. Kita tunggu bersama, Gede, karena sekali lagi kami masih menunggu di Gedung Merah Putih KPK terkait perkembangan ini dan kami akan mengupdate-nya kepada pemirsa di rumah. Demikian, Gede. Ya, baik, terima kasih Estra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Kami terus menanti informasi dari Anda. Dan